أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia bersama saya Ali Zainal. Masya Allah, gimana pemirsa di rumah kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan Ali ingin sapa juga untuk jamaah yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Umi. Allah, cakep-cakep banget ini. Masya Allah. Dari majelis dari mana ini? Daerah Bekasi ya. Mudah-mudahan jalannya Umi kemari, make upnya Umi kemari dinilai oleh Allah dan jadi pahala buat kita semuanya ya. Amin. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang kita dapatkan ya Umi ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita akan membahas tema-tema yang bisa dibilang lagi trending saat ini. Dan tema-tema yang insya Allah akan membawa bekal kita untuk menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Di antaranya susah, senang sama-sama 4S. Nah ya, udah kebayang nih berarti masalah keluarga atau seperti apa. Dan selain itu jangan main-main dengan pernikahan. Ya, kita akan bahas yang mau nikah dan yang sudah nikah nanti ya. Dan selain itu juga rambu-rambu pergaulan anak. Ini dia nih. Kadang-kadang kita lost control sama anak-anak kita. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja bersama guru kita Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid. Dan nanti ada juga Dai berjuta pemirsa Kiai Haji Agus Dermawan. Dan seperti biasa segmen khusus kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Jadi gak ada salahnya mulai sekarang disediakan alat tulisnya dan Al-Qur'annya. Dan baik, langsung aja kita akan ngobrol dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Kiai seger banget Ustadz ini. Ali apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Seger karena kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah. Baik, Kiai ini 4S. Aku ngebayangin 4S ini kan susah, senang, sama-sama. Ya. Kalimatnya kalau susah malas sama-sama, kalau senang baru pengennya barengan. Ya, itu. Nah, ada juga dia kadang-kadang 4S ini apa ya, harusnya kalau udah jalan bareng-bareng ya sabar. Mungkin susah, senang, sabar sama-sama, mungkin seperti itu. Nah guru mohon ilmunya, pada saat kita berikrar susah, senang sama-sama, tapi pada saat menjalaninya pengennya senangnya aja barengan, susahnya enggak. Silakan guru. Itu yang harus kita sama-sama pegang dan pahami. Uh-huh. Biar betul-betul suka senang sama-sama. Iya. Kayak lagunya penyanyi kita. Uh-huh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alna wa ja'alnakum azwajan.
Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ahli jannatihin na'im bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada yang dirahmati Allah. Wabil khusus pemirsa yang ada di studio, ibu-ibu apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga pagi ini kita semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah berupa sehat walafiat, tetapnya iman Islam, dan hadiah terbaik nanti kalau kita kembali kepada Allah diberikan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ali, kita akan mengkaji bagaimana cara hidup yang bahagia fid dunya wal akhirah. Bagaimana cara hidup yang penuh dengan berkah. Susah, senang, tetap bahagia. Susah, senang, tetap bersama. Nah, ikuti terus dan ikhlaskan untuk kita bersama-sama dalam rangka mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa iNews yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang ada di studio yang dicintai oleh Allah. Pernikahan adalah amanah suci yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mencontohkan langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tidak boleh main-main dalam pernikahan. Kalau seseorang sudah berikrar, berkomitmen untuk menjalin bahtera rumah tangga, maka konsekuensi dan resikonya harus siap ditanggung. Kalau ditakdirkan senang dengan berkelimpahan harta, dengan penuh kebahagiaan karena memiliki keturunan yang sehat, yang cantik, yang cakep, yang soleh solehah, kita harus bersyukur kepada Allah. Kita jaga syukur itu dengan mentasarrufkan, mengarahkan, memberikan rasa syukur itu untuk semakin menambah ketaatan kepada Allah. Tetapi jika seandainya dari perjalanan pernikahan bahtera rumah tangga ini ada ujian, maka kita tetap harus bersyukur kepada Allah dengan cara bersabar. Tidak boleh ketika senang kita bersama-sama, bahkan sampai kemudian semuanya diberikan, dirangkul. Tapi ketika susah, lalu kemudian ditendang. Ketika susah, dibuang. Ketika susah, diusir. Tidak boleh. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua dalam salah satu ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al-ayah, sadaqallahul azim. Jadi melalui ayat ini kita jadi faham bahwa pernikahan itu adalah bagian dari anugerah Allah yang di situ terdapat tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sembarangan dan sembrono, sebab ketika kamu dipertemukan oleh Allah dengan jodohmu, sejatinya Allah sedang mengirim tanda-tanda kekuasaannya. Kalau kita memahami bahwa suami kita adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, istri kita adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, maka tidak akan pernah kita untuk berbuat sewenang-wenang dan zalim. Ketika menghadapi suami yang sedang bermasalah, kemudian masalah itu merembet pada keluarga, seorang istri ngerti bahwa masalah itu harus diselesaikan, bukan semakin ditambah beban suami. Akhirnya sang suami lari mencari kebahagiaan di luar sana untuk bermaksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Betul apa enggak, Bu? Kalau kita menghadapi suami bermasalah lalu kita tambah dengan masalah kita, bahkan kita buat masalah untuk dia, lari apa enggak suaminya, Bu?
Pasti lari. Demikian halnya istri yang begitu capek di rumah. Ngurus anak, semua-muanya disiapin. Kebersihan rumah, pakaian. Bahkan sebagian dari istri-istri itu ada yang bekerja. Lalu menghadapi masalah. Tapi suaminya tiba-tiba cuek dan tidak peduli. Apa yang terjadi? Na'udzubillah. Pasti lama-lama istri menjadi bosan. Kalau ini yang terjadi maka tujuan pernikahan litaskunu ilaiha tidak akan pernah lagi bisa tercapai. Artinya berarti kita menentang dan melawan kehendak Allah. Berarti kalau menentang dan melawan kehendak Allah tidak akan ada lagi kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Na'udzubillahi min. Nah, bagaimana cara agar kita senantiasa mendapat rahmat dan ridho Allah, bahagia fid dunya wal akhirah? Susah senang sama. Kalau Allah takdirkan kita dengan kebahagiaan, kita jaga. Tapi saat Allah uji kita dengan berbagai macam ujian, maka kita bersabar, kita hadapi bersama-sama. Pemirsa iNews, Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di masyarakat kita banyak sekali problem. Bahkan masyarakat yang paling modern sekalipun, ada sebuah keluarga yang hidupnya gue, lo. Betul apa enggak? Betul ya Ustaz Talia? Bahkan sampai dalam keluarga itu bikin kopi, uang gue. Bikin teh, uang lo. Makan di restoran, hari ini gue yang bayarin. Sementara makan di warung, istri yang bayarin. Dan seterusnya. Ini tidak boleh ketika kita sudah menikah. Sebab ketika kita sudah menikah sejatinya kita sudah disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah meminta siapa jodoh kita karena jodoh itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Oleh karena itu, karena kita tidak pernah meminta, karena jodoh itu adalah kiriman Allah, kita harus menghormati dan menghargainya. Kita harus menghormati dan memuliakannya. Jika ada problem, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada niat suci dan niat awal kita bahwa menikah adalah mitsaqan ghalidha. Perjanjian agung tujuannya tidak lain adalah ibadah kepada Allah. Maka tips yang paling sederhana agar kita bisa hidup suka senang sama-sama, pastikan istrimu adalah seorang manusia. Bukan seorang malaikat, juga bukan syaitan. Yang artinya kalau dia malaikat berarti dia tidak pernah salah. Dan itu tidak mungkin. Karena al-insan makhlul khata' wan nisyan. Kalau kamu bayangkan istrimu sangat sempurna, suamimu sangat sempurna, kamu pasti akan kecewa. Tetapi kalau kamu memandang istrimu juga setan, di mana tidak ada yang benar, adanya cuma salah, pasti kamu juga akan kecewa. Maka jadikan istrimu manusia, mungkin ada kalanya benar, ada kalanya salah. Ketika salah kita memaafkan karena itu ajaran Islam. Ketika benar kita mendukung dan bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kalau engkau ingin bahagiamu bisa diraih di dunia, tidak menunggu di akhirat kelak. Karena pasangan yang saleh salehah itu akan mendatangkan mawaddata warahmah fid dunya wal akhirah. Pastikan kita dalam menjalani setiap bahtera rumah tangga tujuannya mengharap ridho Allah. Seorang suami ketika bekerja, jangan berharap terima kasih dari istri. Bahwa dia terima kasih, alhamdulillah. Kalaupun dia tidak ada ucapan kata terima kasih, percayakan dalam hatimu, yakinkan dalam dirimu, Allah sedang menyiapkan pahala dan balasan terbaik. Demikian halnya seorang istri ketika berupaya melayani suami dengan yang terbaik. Masak yang terbaik, memberikan minuman yang terbaik. Lalu ternyata tidak disentuh sedikit pun. Jangan sedih dan kecewa. Karena apa? Kewajiban seorang istri adalah memberikan kebahagiaan yang terbaik. Karena kunci seorang istri untuk masuk surga adalah ridho dari suaminya. Kalau terima kasih suami terluncur karena nikmatnya masakan kita, alhamdulillah. Bahkan tidak disentuh pun oleh suami. Kalau kita masak dan kemudian ditinggalkan begitu saja, tetaplah berhusnudon. Mungkin suami sedang sibuk. Mungkin suami sedang capek. Saya yakin pahala sedang menanti saya. Demikian seharusnya seorang istri bersikap. Insya Allah kalau itu yang dilakukan, suka senang akan sama-sama. Kita akan selalu bahagia karena tidak ada masalah yang kita hadapi di dunia ini
Sebab tujuan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita tata niat bahwa nikah adalah mitsaqun ghalidha. Yang kedua, nikah adalah perjanjian suci yang tujuannya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Amin. Masya Allah ya. Aduh lengkap banget nih ilmu yang diberikan oleh guru. Jangan ada juga nih guru kadang-kadang orang bilang, iya aku semenjak sama kamu hidup aku jadi susah. Nggak boleh juga begitu ya. Sangat tidak boleh. Nggak Berarti boleh. dia tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya benar. Aduh itu kadang-kadang kalau bahasa kita buang badan. Ya. Baik sekarang kita kasih kesempatan kepada Umi yang ada di studio untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Armini dari BKMM Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Mau nanya Pak Kiai, Nggih. bagaimana menurut Pak Kiai seorang suami yang dibantu kedua orang tuanya dalam segi ekonomi? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Iya baik terima kasih. Kadang-kadang masih tinggal di pondok mertua indah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih tinggal di Pondok rumah. Daripada di pinggir jalan. Nah terus masih ada semuanya rizkinya, makannya, apanya masih numpang sama mertua. Nah ini gimana nih guru? Baik, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sejatinya ketika kita sudah menikah, harusnya kita sudah mandiri. Harusnya kita sudah bisa bertanggung jawab tidak hanya kepada diri kita tetapi juga kepada istri dan keluarga. Itu idealnya. Inilah pernikahan yang berkah. Karena dalam pernikahan yang berkah ini setiap ikhtiar kita akan bernilai ibadah. Mencari rezeki, mencari nafkah, semua bernilai ibadah. Tetapi tentu setiap orang berbeda-beda. Ada yang lancar rezekinya, betul apa enggak Bu? Tapi ada juga yang seret sekali. Udah kerja keras, tetap saja kekurangan. Akhirnya apa? Datanglah sang malaikat yang tidak lain adalah orang tua kita sendiri. Bagaimana kalau kita dibantu oleh orang tua? Tidak masalah, tidak apa-apa. Kenapa? Karena orang tua itu sejatinya adalah keluarga besar kita. Dan sodako terbaik adalah sodako kepada keluarga besar kita. Tetapi sebaiknya kita punya rasa malu. Ketika kita sudah menikah, selesai urusan kita memberi beban kepada orang tua. Iya baik artinya punya target ya. Oke tahun ini dibantu, tahun depan udah bisa mandiri mudah-mudahan. Kira-kira harusnya begitu. Iya. Syukur bisa memberikan kepada orang tua tua. kebahagiaan. Iya. Melalui uang, melalui yang lain-lainnya. Baik, terima kasih guru ilmunya. Terima kasih yang sudah bertanya ya. Ini Masya Allah akan jadi ilmu buat kita semuanya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah sesaat lagi kita akan bertemu dengan dai berjuta pemirsa Kiai Haji Agus Termawan. Kita akan membahas tentang jangan main-main dengan pernikahan. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.